masih berupa di bagasan orang lain para roti hasadang ditoniin di Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, karena di pagi hari ini kami ingin mendengar, memuliakan nama-Mu, dan juga mengetahui bagaimana firman-Mu menegur kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami hati dan pikiran Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal pertama ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, surat 2 Tesalonika yang pertama, ayatnya yang ketiga, memberikan kita gambaran kondisi jemaat di Tesalonika. Dan saat itu Paulus bekerja sama dengan Silas dan Timotius memberikan kabar sukacita, penguatan dan penghiburan melalui surat ini. Karena apa? Dalam surat ini jemaat Tesalonika sedang mengalami kesulitan, di mana mereka saat itu sedang berada di dalam tantangan oleh orang-orang yang anti dengan Kristen. Setidaknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada 3 tantangan yang mereka harus lewati, yang harus mereka hadapi. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang berusaha mengajak kembali, berusaha menarik kembali jemaat-jemaat Kristen untuk menjadi Yahudi kembali. Lalu yang kedua, orang-orang agnostik atau ajaran-ajaran sesat, anti-Kristus yang berusaha memutarbalikkan fakta tentang Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah bangsa-bangsa Romawi yang mencoba memutarbalikkan fakta tentang Kristus dan kemudian mengajak jemaat Kristen untuk menyembah berhala. Ketiga tantangan tersebut menjadi pergumulan besar di dalam jemaat Tesalonika, dan kemudian inilah yang menjadi dasar mengapa surat ini ditulis. Dan Paulus mengawali di surat yang keduanya untuk jemaat-jemaat di Tesalonika dengan mengucapkan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Yang artinya, jemaat-jemaat di Tesalonika disambut oleh Paulus beserta Silas dan Timotius yang telah menuliskan surat ini, di mana mereka bekerja sama dan kemudian mereka mengawali surat ini dengan rasa ucapan syukur, walaupun dari Paulus, Timotius, dan Silas sendiri sedang mengalami pergumulan. Dan kemudian mereka juga memberikan teladan bahwa kami selalu mengucap syukur walaupun kami selalu berada di dalam tekanan. Dan demikianlah mereka memberikan keterangan bahwa jemaat Tesalonika juga pastilah sama seperti teladan Paulus. Oleh karena itu, di sini Paulus juga memberikan sugesti, juga memberikan keyakinan bahwa di tengah-tengah penderitaan, pasti jemaat Tesalonika hendaklah mengucap syukur. Apapun pergumulan mereka, jemaat Tesalonika hendaklah terus mengucap syukur kepada Allah. Dan disitulah terdapat pertumbuhan iman, di mana
umat Kristen, walaupun di tengah-tengah penderitaan, tetap bertahan iman mereka, karena mereka terus mengucap syukur kepada Allah. Yang artinya di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajarkan bagaimana kita semua perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Perlu berpegang teguh kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan. Dan terkadang Allah mengizinkan kita di dalam pergumulan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah salah satunya mengucap syukur sebagai kunci. Agar kita semua mengalami pertumbuhan iman, kedekatan dengan Tuhan, dan juga pertahanan dari pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Kiranya Roh Kudus memberi hibur kita, memberikan kita bimbingan dan juga memuaskan hati kita, agar kita terus bertahan di dalam setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang sungguh baik, yang sungguh indah, yang terus menjamah kami di dalam setiap pergumulan kami. Dan Tuhan, firman-Mu sungguh indah, dan juga Tuhan, kami belajar bagaimana kami selalu perlu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan, di pagi hari ini, kiranya Kau menyertai kami, memberikan kami penguatan, penghiburan, dan juga Tuhan, kepuasan, serta Tuhan berikanlah kami jalan keluar, agar kami dapat selalu berada di dalam kehendak-Mu, dan terus mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, kami akui bahwa di dalam setiap perjalanan kami, susah sekali Tuhan untuk menerapkan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Ini Tuhan doa kami. Awali Tuhan pagi hari ini. Berikanlah kami hati yang damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan, Engkau jauhkan kami daripada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat di hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi.